Hai Pisces, perubahan dalam kehidupan Pisces saat ini dan ke depannya. Bacaan ini sangat umum, tidak menyinggung energi Pisces seorang. Bacaan ini berlaku kapan saja. Kalau teman-teman ingin mengetahui perubahan apa dalam kehidupan Pisces sekarang dan ke depannya, simak video ini dari awal sampai akhir. Tonton juga untuk bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant atau Rising teman-teman ya. Siapa tahu ada yang cocok energinya di zodiak lain teman-teman. Pisces, perubahan Pisces saat ini dan ke depannya. Perubahan Pisces saat ini dan ke depannya. Oke. Ada patience, humor, dan forgiveness. Stabil ya, tidak ada perubahan yang dramatik. Pisces saat ini dan ke depannya, perubahan Pisces. Ke depan, Pisces. Knight of Swords, King of Wands, Three of Pentacles, bottom of the deck, Page of Swords. Oke. Energi fokus, Page of Swords, konsisten ya. Pisces tetap konsisten, sama seperti dulu. Apa yang diinginkan, itulah yang dituju, itulah yang dikejar. Mengamati lebih dulu, mengawasi, kemudian baru membuat perencanaan untuk langkah ke depannya. Oke, di masa sebelumnya ada kesabaran, penantian, dan Knight of Swords ya. Ya, di masa sebelumnya memang Pisces di sini berjuang untuk lebih sabar, memperjuangkan kestabilan emosional ya. Satu sisi, Pisces harus lebih sabar menghadapi situasi, keadaan, menghadapi dirinya, keinginannya ya. Tapi satu sisi juga ada situasi yang sering mendesak Pisces untuk melakukan apa yang mereka inginkan atau mendesak Pisces sehingga Pisces terbangkitkan sisi emosionalnya, sisi kemarahan. Dan ada juga perjuangan Pisces untuk mengendalikan kesabaran. Ada sikap Pisces di masa sebelumnya mendesak keadaan. Harus terjadi, harus didapatkan sesuai apa yang diinginkan. Ini energi Knight of Swords ya, energi pengejaran dan siap tempur ya, sang warrior. Dan di sini ada Page of Swords. Terlihat di sini bahwa Pisces itu sangat konsisten, tetapi kekonsistenan Pisces ini gampang naik, gampang surut ya. Karena Knight of Swords ini juga energinya tidak stabil. Panas di awal, melempem di belakang. Terlalu full power di awal dan energi Pisces sering habis di tahap pertama. Misalnya ketika Pisces dalam lelang ya, Pisces lihat nih kemampuannya berapa, kemudian ketika lelang dibuka Pisces langsung membuat penawaran tertinggi, tapi setelah itu Pisces nggak bisa nawar lagi karena udah habis kekuatannya di penawaran pertama. Itu contohnya ya. Jadi di tahap kehidupan juga seperti itu ini Pisces. Di awal kamu sangat bersemangat, kamu sangat menggelora untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi justru itulah cobaannya di dalam kehidupan kamu, bahwa setiap apa yang kamu inginkan, setiap yang ingin kamu capai, yang terjadi justru banyaknya penundaan, banyaknya rintangan untuk keinginan-keinginan kamu. Dan memang tujuan universe untuk membuat kamu berubah menjadi orang yang lebih sabar, lebih mengendalikan emosional kamu terkait dengan keinginan, harapan, obsesi, dan keinginan, tidak mendesak, tidak memaksakan kehendak. Ketika kamu bisa mengendalikan emosional kesabaran kamu, maka kamu juga bisa bersikap terhadap emosional orang lain yang mirip seperti kamu. Karena ketika kamu berada di dalam situasi ini, energi kamu pasti akan menarik orang-orang yang juga energinya sama.
Situasi di masa lalu melatih kamu untuk menjadi guru yang paling sabar untuk diri kamu sendiri, Pisces. Oke, dan ini terkait dengan aspek apa saja di dalam kehidupan kamu. Misalnya kamu harus LDR dengan pasangan, LDR dengan anak, atau harus merantau jauh ke kota yang lain, atau kamu harus lebih sabar menjadi seorang pemimpin, bersabar dalam menjalani hubungan berpasangan, bersabar dalam pernikahan, serta bersabar menantikan kenaikan jabatan ataupun promotion. Keinginan yang begitu besar justru harus bersabar. Mungkin orang lain nggak bisa sesabar kamu, Pisces, tetapi ya inilah keunikan masing-masing ujian di dalam kehidupan manusia ya. Kita tidak akan bisa bertukar tempat dengan manusia lainnya karena ujiannya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, Pisces, energi dari masa lalu ini, perubahan kamu di masa lalu ini membuat kamu mengerti tentang arti kesabaran, mengerti arti penundaan, dan kamu bisa ngerti cara menyikapi sikap orang-orang yang mendesak kamu, serta bisa mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk bersabar. Oke, energi dari masa lalu ini berdampak terhadap perubahan kamu di saat ini. Perubahan kamu di saat ini ada humor dan King of Wands ya. Terlihat ya, lebih rileks, lebih nyantai, lebih mengamati, mengawasi, tetapi tidak mendesak seperti dulu. Kamu lebih bijak saat ini karena energi kamu naik. Yang tadinya Knight of Swords sekarang sudah menjadi King, sudah menjadi raja dan memegang tongkat. Dan di sini terlihat perubahan Pisces saat ini memiliki nilai humor yang tinggi. Candaan-candaan Pisces mungkin akan belajar bagaimana caranya bercanda atau bagaimana menyikapi situasi agar nggak garing gitu ya. Candaan-candaan yang berkualitas dan bernilai. Dan orang-orang yang lebih menyukai humor akan lebih awet muda ya. Karena lebih menanggapi semua permasalahan dengan rileks, tidak panik dan tidak terlalu dramatisir ya. Nah, di sini saya lihat perubahannya cukup positif nih, Pisces. Dan saat ini juga kamu berubah menjadi seseorang yang sulit untuk melihat sisi keseriusan dari diri kamu, dari kata-kata kamu, Pisces. Jadi, kalau kamu nanti melihat orang-orang yang merasa tidak begitu yakin terhadap kata-kata kamu, wajar. Karena mereka tidak melihat sisi keseriusan di diri kamu. Jadi mereka merasa, ini Pisces apaan sih, serius nggak sih? Menghadapi masalah ini serius nggak sih, negosiasi ini gitu. Ya, so Pisces, kamu boleh humor, kamu juga boleh menanggapi semua persoalan di dalam kehidupan kamu dengan nyantai, tetapi tetaplah fokus pada tujuan. Konklusinya harus ada dalam negosiasi, pembicaraan, dalam komunikasi juga ya. Ada satu titik keseriusan juga yang harus kamu tuju, yang harus kamu ciptakan. Tidak selalunya kamu menanggapi setiap persoalan dengan humor. Karena satu sisi juga, kalau terlalu impulsif ya, humor ini bisa mengarah ke pembulian ya, atau bahkan ke penghinaan. Mungkin penghinaan ini mengarah ke diri kamu sendiri ya, atau kepada orang lain. Jadi tetaplah terkendali dan kamu boleh mengambil waktu untuk mempertimbangkan sesuatu, tetapi jangan berlama-lama juga ya, karena seringnya ketika kamu energi King of Wands ini terlalu lama, bisa membuat kamu mengabaikan kesempatan-kesempatan emas yang datang. Oke? Perubahan kamu jadi seseorang yang lebih lucu ya. Dan ini tentunya akan membuat kamu disenangi oleh banyak orang. Dan energi ini membawa perubahan ke masa depan. Di masa depan perubahan kamu menjadi seseorang yang lebih pemaaf, lebih bisa untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan kamu juga mudah berkomunikasi dengan orang lain. Oke? Jadi ini saya lihat memang di titik perubahan kamu yang saat ini, kamu belum bisa menemukan titik keseriusan. Ini mungkin adalah salah satu cara kamu untuk menutupi masalah di dalam batin kamu. Kamu mencoba untuk memfleksibelkan diri kamu. Tapi 2,5 tahun ke depan ini adalah proses kamu untuk menyembuhkan batin kamu di balik rasa humor kamu yang tinggi ini. Kemudian di masa depan kamu akan bisa memaafkan, menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kamu. Dan bahkan di masa depan kamu akan berbaikan dengan orang-orang yang pernah menjadi musuh kamu. Berbaikan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Mereka bisa melihat kelapangan hati kamu. Mereka bisa melihat kebijaksanaan kamu. Bagaimana kamu bisa bersikap baik, kemudian
menyambut, menerima, tetap tersenyum, tetap ramah kepada orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, atau mencurangi kamu. Dan perubahan ini akan membuat kamu menjadi seseorang yang berkesan di hati mereka, ya. Mudah banget untuk bernegosiasi dengan kamu. Kedepannya juga kamu akan lebih menunjukkan inspirasi-inspirasi kamu untuk bisa diadopsi oleh orang lain. Bagaimana cara memaafkan atau legowo, ya. Bagaimana cara melepaskan, bagaimana caranya ikhlas, kamu paham akan hal itu. Dan ini akan menjadi keahlian kamu yang nantinya akan bisa kamu ajarkan kepada orang lain. Dan kedepannya kamu berubah menjadi seseorang yang tidak lagi menyimpan rasa kebencian, tidak lagi menjadi seseorang yang tertutup. Kamu bisa meruntuhkan tembok yang kamu bangun di dalam hati kamu. Oke. Rasa yang kamu simpan di masa lalu saat ini akan lepas di kemudian hari. Semua yang menjadi beban di dalam batin kamu bisa kamu lepaskan melalui komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa saja melalui kata ataupun tulisan. Kalau bentuknya tulisan, kamu bisa saja nantinya menciptakan sebuah buku tentang kisah perjalanan kehidupan kamu, atau buku yang berisi proses kamu dalam menemukan makna keikhlasan, ya, makna melepas kebencian. Dan ketika kamu bisa melepaskan kebencian, dendam, amarah kamu di masa sebelumnya ini, ya, maka disitulah kamu bisa menerima cinta, bisa merasakan cinta yang sesungguhnya. Jadi Pisces ini saya rasakan ada kemarahan yang kamu pendam sangat lama, sampai dengan 3 fase ini, ya. Ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Oke, in the past, present, future. Dan kemarahan ini kamu simpan saat ini pun belum bisa lepas. Masih ada di dalam batin kamu yang kamu tutupi dengan gaya hidup humor. Nanti di masa depan baru kamu bisa melepaskannya. Dan proses pelepasan itu saat ini kamu jalani dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dan situasi kamu juga berubah menjadi seseorang yang tidak banyak respon. Kamu menjadi seseorang yang lebih pasif saat ini. Ya, kayak pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti gitu, ya. Padahal kamu mengamati dan ngumpulin semua data. Oke Pisces, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat, ya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, join dulu membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching Pisces. Bye-bye.